Perkenalkan diri Anda secara singkat. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Renaldi Pandangan Panjaitan, mahasiswa akhir di D3 Sistem Informasi di Telkom University. Nah, fokus saat ini saya berada di bidang full stack web and mobile development. Nah, selama perkuliahan saya tidak hanya belajar teori, tetapi saya juga aktif membangun produk digital yang real, mengkoordinasikan tim teknis, dan juga mengelola proyek berskala industri. Nah, saya mengkombinasikan pemahaman arsitektur perangkat lunak dengan pendekatan basis data yang relevan untuk memastikan aplikasi yang saya bangun itu tidak hanya berfungsi, tetapi juga efisien dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Apa motivasi Anda melamar posisi ini? Saya melamar posisi ini untuk mencari lingkungan kerja yang menantang bagi saya. Karena saya ingin memecahkan masalah yang kompleks yang berskala besar. Perusahaan ini itu dikenal dengan produk digitalnya yang dinamis ya Pak. Dan berdampak langsung gitu sama efisiensi penggunanya. Nah, saya itu melihat ada posisi sebagai wadah yang tepat untuk menerapkan keahlian saya dalam integrasi sistem. Dan juga arsitektur database-nya sekaligus kesempatan bagi saya untuk berkontribusi langsung gitu pada pengembangan produk perusahaan agar bisa lebih scalable. Dalam lowongan ini disebutkan bahwa kami mencari seseorang yang mampu bekerja. Secara tim, bisa ceritakan pengalaman. Anda bekerja dalam tim? Oke, baik. Jadi kerja tim bagi saya adalah tentang sinkronisasi atau sebagai juga akuntabilitas ya. Jadi pengalaman yang paling signifikan bagi saya sendiri itu saya dipercayakan menjadi chairperson atau sebagai ketua pelaksana untuk program kunjungan industri skala besar ke PT LRT Jakarta. Nah, di sana saya memimpin tim interdisipliner untuk menyusun regulasi, rundown, hingga negosiasi birokrasi ke pihak eksternal tersebut. Nah, kuncinya ada pada komunikasi yang transparan dan membagikan kerja berbasis kompetensi. Terus, proyek tersebut selesai tepat waktu dengan hasil eksekusi yang sangat presisi. Posisi ini membutuhkan kemampuan full stack development. Seberapa jauh kemampuan Anda di bidang tersebut? Di sisi back-end, saya menguasai Laravel dan juga Firebase untuk mengelola logika bisnis, autentikasi, serta arsitektur database. Di sisi front-end, saya terbiasa menggunakan TypeScript dan Flutter untuk membangun antarmuka yang responsif, baik di platform web maupun juga platform mobile. Saya juga memahami integrasi API dan manajemen state di dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi kemampuan saya itu berada di level yang siap pakai untuk siklus pengembangan produk dari hulu ke hilirnya. Bagaimana Anda menangani tekanan atau deadline dalam pekerjaan? Saya menangani tekanan dengan cara memisahkan emosi dari fakta objektif di lapangan, memprioritaskan fungsi kritis jadi MVP atau minimum viable product. Itu saya prioritaskan terlebih dahulu melalui tools manajemen proyek seperti Trello, dan juga saya juga tipe orang yang komunikatif. Jadi jika ada kendala yang berpotensi menghambat timeline, saya akan mendiskusikannya lebih awal dengan tim untuk mencari workaround secara kolektif, bukan menyembunyikannya hingga menit terakhir. Anda pernah bergabung di Gen B, generasi baru Bank Indonesia. Bisa ceritakan tanggung jawab utama Anda di sana? Oke, jadi saya pernah bergabung di Gen B atau singkatannya Generasi Baru Indonesia. Nah, ini merupakan komunitas beasiswa Bank Indonesia. Sebagai penerima, saya aktif di Gen B untuk bertanggung jawab menginisiasi dan mengeksekusi program kerja sosial ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya yang saya kerjakan adalah Gen Foods, di mana ini sebuah inisiatif food bank di Bandung untuk mendistribusikan makanan yang sebenarnya masih layak pakai, sebenarnya masih layak untuk dikonsumsi, tapi diolah ulang
menjadi layak dikonsumsi kembali ke panti asuhan. Nah, di sini peran saya mencakup perencanaan strategis, manajemen logistik, dan koordinasi lapangan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel. Di CV Anda tertulis Anda menguasai Python dan Figma. Bagaimana Anda menggunakannya dalam pekerjaan nanti? Dalam alur kerja full stack developer, ketiganya adalah alat efisiensi. Figma saya gunakan di tahap awal untuk memvalidasi UI UX design dan membuat prototipe sebelum masuk ke proses coding. Jadi sehingga menghemat waktu dalam pengembangan. Lalu di SQL saya menggunakan untuk merancang skema database, mengoptimalkan query yang lambat, dan saya juga memastikan integritas data. Sementara di Python, saya memanfaatkan untuk analisis data interaksi pengguna atau otomisasi scripting internal guna mendukung keputusan pengembangan baru. Apakah Anda bisa berbagi tentang pencapaian paling membanggakan selama studi Anda? Oke, pencapaian paling membanggakan bagi saya adalah ketika saya dipercayakan menjadi penulis modul dan juga koordinator asisten praktikum di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, saya di sini bertanggung jawab untuk merancang materi praktikum, mengkoordinasikan plot tugas kepada asisten praktikum, dan juga memastikan standar kepahaman mahasiswa terjaga sesuai dengan CLO. Nah, ini membanggakan bagi saya karena tidak hanya menguji kompetensi teknis saya, tetapi juga melatih kemampuan saya kepemimpinan, transfer knowledge, dan juga manajemen konflik di level akademik. Ceritakan situasi di mana Anda mengalami konflik dalam tim dan bagaimana Anda mengatasinya. Oke, untuk konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan ekspektasi dan komunikasi yang tidak tuntas. Jadi saat memimpin proyek tim, pernah terjadi perbedaan pendapat yang tajam mengenai arah arsitektur aplikasi atau pembagian pekerjaan codingan. Nah, cara saya untuk mengatasinya adalah dengan menarik perdebatan keluar dari opini pribadi dan membawanya ke data yang objektif. Kami membedah bersama kelebihan dan kekurangan masing-masing di opsi papan tulis. Jadi, menghitung estimasi waktu pengerjaannya, lalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang paling menguntungkan bagi target project. Apa yang Anda lakukan ketika harus bekerja dengan rekan yang sulit? Diajak kerjasama? Saya tidak mencoba mengubah kepribadian mereka, tetapi saya fokus pada kejelasan komitmen profesional. Nah, saya akan mengajak rekan tersebut berbicara empat mata, mengkonfirmasi kembali pembagian tugas yang telah disepakati, dan juga menanyakan secara langsung apakah ada kendala teknis atau personal yang sedang dihadapi. Nah, jika masalahnya ada performa, saya tawarkan untuk bantuan jangka pendek. Nah, namun, jika masalahnya ini adalah komitmen, saya akan tegaskan kembali dampak keterlambatan tugasnya terhadap keseluruhan tim. Bagaimana Anda mengatur prioritas? Jika ada beberapa tugas penting secara bersamaan, saya menggunakan matriks urgensi dan dampak. Jadi, tugas yang krusial bagi kelangsungan sistem, misalkan perbaikan bug di production server, akan selalu menempati prioritas yang pertama. Lalu saya membagi hari kerja saya ke dalam beberapa blok waktu yang fokus. Jadi, waktu untuk deep work, menulis kode yang kompleks, dan waktu untuk koordinasi atau administrasi. Saya juga memastikan tidak ada tugas yang terlewat akibat multitasking yang tidak terarah. apa proyek paling kompleks yang pernah Anda kerjakan? Oke, untuk proyek yang pernah saya kerjakan secara kompleksnya, saya tuh pernah membangun dan mendeploy aplikasi pertama saya, itu Patungin, dan juga proyek Tokopoint. Pada proyek Patungin, kompleksitasnya terletak pada integrasi sistem joint payment yang membutuhkan akurasi data yang tinggi. Menggunakan TypeScript dan Firebase sebagai fondasi real-time backend ya, tantangannya adalah memastikan sinkronisasi data keuangan antar pengguna berjalan tanpa latensi, aman dari celah manipulasi data. Apa target karier Anda dalam 3-5 tahun ke depan? Dalam 1-2 tahun ke depan, target saya adalah menetapkan diri sebagai full stack developer yang andal di perusahaan ini tentunya. Menguasai seluruh arsitektur produk internal dan berkontribusi pada efisiensi code.
Jadi dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, sering dengan matangnya kemampuan teknis dan manajerial yang telah saya asah dari pengalaman saya menargetkan untuk melangkah ke posisi technical lead atau software architect, yang dimana saya dapat merancang sistem arsitek skala besar dan membimbing untuk developer yang junior. Apa yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Oke, jadi untuk yang saya harapkan, yang utama adalah yang pasti lingkungan kerja yang menghargai inovasi, terus transparansi dan juga pertumbuhan yang profesional. Karena saya berharap mendapat mentor dan juga teman-teman yang suportif juga, namun juga kritis. Nah, juga yang bersedia saling menantang ide demi menghasilkan produk yang terbaik. Saya juga berharap kontribusi saya dalam membangun sistem ini diapresiasi dan diberi ruang untuk terus berkembang. Kapan Anda bisa mulai bekerja jika diterima? Serta apakah Anda bersedia bekerja, lembur, atau jarak jauh, atau dipindah lokasi? Saya dapat bergabung segera setelah proses administrasi ini selesai. Nah, mengenai sistem kerja atau remote atau juga penempatan di posisi lokasi baru, saya itu sangat terbuka dan juga fleksibel karena saya itu terbiasa mengelola mobilitas luar kota selama masa studi dan juga organisasi. Lalu untuk kerja lembur, saya jika ada kebutuhan yang mendesak, perusahaan seperti sistem development atau juga critical bug, yang untuk memperbaiki critical bug, saya berkomitmen untuk menyelesaikannya demi memastikan keandalan produk. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.